Dan itu bisa dibayangkan nggak kalau kita merentang di 20 tahun lagi Indonesia bukan emas, Mbak. Kayak tadi cemas Gitu loh. Atau gemas. Nah, antara itu perpaduan antara cemas atau gemas jadinya kan nggak jelas gitu loh, Mbak. Iya, benar-benar. Data nasional bahkan di Provinsi DIY itu sebenarnya di 2024 ini itu kondisi kesehatan mental remaja memang sedang tidak baik-baik saja. Izin menyampaikan hasil survei kesehatan Indonesia yang dilaksanakan 2023 dan dirilis 2024, itu ternyata angka depresi pada anak usia 15 sampai 24 tahun kita di Jogja itu angkanya lebih tinggi dari nasional. Yang namanya stres dan depresi itu dua hal yang berbeda nggih. Oh, saya kira sama. Ya, di Beda. neuroscience itu sangat Beda. emphasize, digarisbawahi. Kita membutuhkan stres dalam level yang tertentu, dalam porsi yang tepat. Delapan 9,5 JIS FM, musik terbaik pilihanmu. Hai Sobat JIS, selamat sore. Alhamdulillah ya di hari Minggu yang cerah ini. Wih, kamu ditemani lagi sama Tria di Santai Sore yang kali ini Tria tidak sendirian. Tria sudah ditemani ibu-ibu cantik dan sangat-sangat ready untuk ngobrol bareng sama Tria hari ini. Siapa lagi kalau bukan, monggo ibu kenalan dulu. Selamat datang Ibu Dici. Selamat datang. Terima kasih. Udah lucu loh dari awal. Lucu. Boleh dong Ibu kenalan dulu Bu. Oke. Nama saya Elna Febi Astuti. Ya, saya dari Jogja. Saya ada dari Noken Solution. Saya merupakan alumni Taplai 218 DIY. Wah, selamat datang Bu Elna. Ya, terima kasih. Ibu atau Mbak nih? Ses. Aduh, ibu, ses. ibu, Ibu. udah punya genset saya, Mbak. Udah punya ekor ya Bu Iya, ya di iya. belakang. Siap mau enggak Ibu dilanjut? Terima kasih Mbak Tria. Selamat sore Sobat JIS. Perkenalkan saya Febriani Emilda, tapi saya biasa dipanggil Uni Meli. Saya dari Bapelkes Yogyakarta, alumni Taplai 2018 bareng dengan Mbak Elna dan Bu Ria. Wih, selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Tria. Monggo Ibu yang Iya, terakhir. terima kasih Mbak Tria. Selamat sore Sobat JIS. Saya Bu Ria Wahyu Riawanti, sama seperti Ibu berdua yang lain. Saya juga alumni Taplai 218. Saat ini sebagai periset, peneliti dan dosen pengajar di Badan Diklat DIY. Waduh, Masya Allah, selamat datang Ibu Terima Ria. kasih, Mbak Terima Tria. kasih Ibu-ibu sudah menemani Tria Seren hari ini. Iya. Sore-sore ya, hari Minggu loh. Dan karena Sobat JIS ya hari ini kan bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila 1 Juni ini Sobat JIS. Coba tebak-tebakan hari apa ya toh? Nah, hari ini kita mau ngobrolin nih Sobat JIS, Pancasila dan masa depan Indonesia, kesehatan mental kaum muda dan juga peran kebijakan dari pemerintah. Walaupun kayak judulnya wah, apa ini? Tenang Sobat JIS, tetap have fun banget di sini karena buat kamu nih para Gen Z kan juga udah familiar ya Ibu ya tentang kesehatan mental ini. Banyak yang bilang Gen Z itu apa sih Gen Z itu paling apa-apa langsung mental tempe gitu ya Bu ya. Strawberry generation. Ember Ibu, iya seperti itu. Nah, emang sepertinya sepenting itu kah mental awareness ini gitu kan? Mari kita ngobrol-ngobrol. Tapi yang pertama Bu, menurut ibu-ibu sekalian dari Bu Ria, Bu Uni Meli dan juga Ibu Elna, monggo menurut ibu-ibu sekalian ini kesehatan mental sendiri itu apa sih gitu? Secara garis besar gitu, monggo Bu. Oke. Baik, Bu Elna dulu. Ya, boleh. Kalau menurut saya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik ya. Orang bilang kan di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat. Jadi menurut saya di dalam di dalam mental yang sehat pasti ada tubuh yang sehat menurut saya. Kalau dibalik dari dalam ya. Benar. Jadi betapa pentingnya kesehatan mental itu bagi saya sangat penting banget gitu loh. Jadi apa yang ada di dalam kita, kesehatan mental itu kan tidak terlihat, tetapi itu sangat berdampak keluar kayak gitu. Yang membentuk diri kita sendiri juga ya Bu ya tentunya ya. Berarti penting banget nih kalau menurut Bu Elna. Kalau menurut Uni Meli bagaimana Ibu kesehatan mental ini tuh sebenarnya?
Iya, terima kasih Mbak Tria. Kesehatan mental seperti disampaikan Bu Elna tadi, sependapat dengan disampaikan Bu Elna, ini terkait dengan bagaimana kesehatan seorang Gen Z itu dia bisa melaksanakan sesuatu sesuai dengan aktivitas realnya sehari-hari. Jadi kalau kita berbicara Gen Z dan kesehatan mental, kita membayangkan Indonesia emas 2045. 20 tahun lagi itu yang akan menjadi penerus bangsa itu adalah anak-anak Gen Z zaman sekarang. Di pundak mereka lah pemerintah ini akan kita titipkan. Jadi memang kita sangat aware banget. Kami bertiga di sini memang sangat concern banget untuk berdiskusi, memberikan support apapun terkait kesehatan remaja, karena memang selain kita memang mempunyai Gen Z di rumah, tapi semua yang ada Gen Z itu adalah anak-anak kita semua yang akan kita tingkatkan kesehatan mentalnya, karena mereka harus kuat menghadapi Indonesia 2045. Yang besok akan membawa Indonesia ini. Tria Betul. juga Gen Z. Iya, termasuk Mbak Tria ya. Kok jadi takut ya? Semangat, pasti bisa, pasti bisa. Ya, Iya. Bung, ya. Kalau ibu monggo, kalau menurut ibu emang kesehatan mental sepenting itu. Emang kalau misal kita nggak aware nih tentang kesehatan mental, bakal berbahaya juga, Bu? Ya, betul. Jadi kalau mungkin dari perspektif saya, Mbak Tria, kesehatan mental itu adalah modal. Kalau dalam perjalanan pembangunan, saya rodok serius ini, itu kita ada istilah social capital ya Mbak Yana. Jadi yang sekarang ini sudah bukan zamannya lagi social capital, tetapi mental capital. Jadi modal sosial ini menjadi dikembangkan lagi, dan ada yang namanya modal mental yang kedepannya harus memastikan kesehatan mental anak-anak kita ini baik-baik saja. Nanti kalau Mbak Tria ini akan menjadi pelaku di Indonesia 2045 generasi emas, kita harus memastikan bahwa pendidikan generasi emas beneran, bukan generasi cemas. Iya benar ya Bung. Kalau kesehatannya mental nggak bagus, nanti jadinya salah satunya cemas begitu nggih. Iya, benar. Jadi mungkin itu poinnya. Betul sekali, wah ya ampun. Jadi berasa mikir tenan ya Bu ya, saya di sini ya Bu ya. Tapi emang sepenting itu Sobat Ji, penting itu kita harus aware tentang kesehatan mental, karena ibu-ibu di depan Tria juga ternyata punya Gen Z di rumah. Gimana Ibu perasaannya nih Bu? Punya Gen Z di rumah. Cemas tok gitu. Bu, boleh dong ceritain dikit. Oke. Gimana Bu? Ya mungkin aku sharing ya. Iya. Nah, monggo. Jadi saya akan sharing pengalaman personal bahwa saya justru merasa dari saya milenial, tapi saya merasa saya tidak sehat, cukup sehat secara mental. Terus kalau saya punya gensetnya mau jadi apa? Kan begitu. Jadi saya merasa tidak sehat karena saya merasa konstruksi sosial tuh nggak adil gitu loh. Jadi banyak hal yang saya alamin di dalam benturan-benturan dengan konstruksi sosial itu tidak ada keberpihakan terhadap saya. Misalnya contoh, saya orang tua single parent, terus saya punya 2 genset perempuan lagi. Nah terus sebagai orang tua itu kan saya ini apa, program apa yang harus saya berikan di keluarga saya untuk 2 genset ini. Kalau saya ternyata tidak sehat gitu loh. Masa mau ngasih tahu ke anak tapi kitanya kayak belum sehat gitu ya Bu ya. Sedangkan di luar sana realitanya, secara realita keadaan konstruksi sosial yang tidak adil itu kan terus berlanjut ke Gen Z. Benar. Terus bagaimana gitu loh, mau jadi apa gitu loh. Terus saya juga mau jadi apa. Bisa dibayangkan kalau saya tidak sehat secara mental dan saya tidak datang ke profesional, ke psikolog atau psikiater. Nah terus anak-anak ini siapa yang mendampingi? Si Gen Z ini siapa yang mendampingi? Dan itu bisa dibayangkan gak kalau kita merentang di 20 tahun lagi Indonesia bukan emas Mbak, Kayak tadi cemas gitu loh. Atau gemas. Nah antara itu perpaduan antara cemas atau gemas jadinya kan gak jelas gitu loh Mbak. Iya, benar. Nah merasa karena saya tidak sehat, akhirnya saya waktu itu dengan keterbatasan, dengan segala yang waktu itu saat udah maksimal pol mentok, aku ngertinya aku kudu yang psikolog bahasanya gitu. Iya benar. Karena mungkin aku tidak paham dengan apa yang harus kuselesaikan gitu loh. Nah, Pertolongannya adalah mengurainya. datang, benar. Iya, mengurainya kan saya tidak paham, tidak
tidak mengerti mulai dari mana sih benang kusutnya ini harus diurai gitu agar saya tuh sehat. Nek wong sakit fisik itu datangnya ke dokter, ini aku sakit ini, oke, dianalisa ke profesional kelihatan. Nek kalau sakit mental terus aku harus bagaimana, kan begitu. Di dalam ya Bu Iya. soalnya, makanya harus datang ke ahlinya. Iya, makanya saya harus sehat dulu tuh Mbak sebagai orang tua. Datanglah saya ke psikolog dan itu saya lakukan gitu. Sudah Bu, berarti udah bertahun-tahun. Oh sudah bertahun-tahun Mbak. Sejak anak saya single parent itu sejak 2014. Dan itu sejak saat itu saya memutuskan anak saya itu harus didampingi psikolog. Karena tidak mudah menjalani hidup di realita sebagai orang single parent dengan 2 anak perempuan. Saya perempuan, anak saya perempuan. 3 Perempuan sebagai ya tidak cukup ramah ya, maksudnya dunia terhadap perempuan gitu loh. Terus ditambah saya sakit secara mental, terus gimana gitu loh. Akhirnya saya datang ke psikolog, saya dibimbing, dan itu kan tidak 1 kali 2 kali Mbak, perlu Nggak pendampingan. mungkin juga ya, Bu, ya? Iya, perlu proses. Oh sudah sampai sini nih kesadarannya. Oh udah sampai sini nih kesadarannya. Untuk membuat keputusan kan orang harus sadar. Sedangkan saya mungkin saat itu dengan kejadian dalam hidup saya sebagai single parent, mungkin saya tidak cukup punya kesadaran penuh. Nggak misalnya sakit hati atau ternyata tidak sehat tadi itu. Ada luka di dalam diri. luka. Kalau misalnya mau bikin keputusan itu bisa mempengaruhi. Iya. Makanya lukanya kudu disembuhin dulu. Iya betul. Makanya nek wong Jawa bilang ki nek lagi rasane nggak enak mungkin jangan memutuskan sesuatu. Nah itu Nanti malah emosinya yang Iya. membuat keputusan itu. Nanti Iya. malah menyesal di kemudian hari. Iya betul. emosi negatif saat itu gitu loh. Yes. Nah, oke, akhirnya saya harus mengurai trauma atau luka batin atau sakitnya mental saya ke psikolog. Prosesnya juga panjang ya Bu, pasti Panjang. apalagi lukanya kayak belasannya dibuka. Emang apa toh yang sakit yang tadi? Iya, kan nggak kelihatan Mbak. Iya, Tapi benar. hanya bisa di assessment dengan kesadarannya sudah sampai mana ini Bu Iya, Elna iya. gitu Iya, kan. iya. Kan akhirnya sebagai kesadaran saya akhirnya saya harus sehat, anak saya juga harus sehat. Karena anak korban perceraian dan anak dari single parent itu tidak mudah Mbak di realita gitu loh. Alhamdulillahnya Ibu Elna juga sangat aware ya Bu Nggih. Maksudnya aku harus sehat, anakku juga harus sehat gitu. Ibu keren ini udah Iya. saya kasih jempol banget buat. Kemudian nggak semua ibu-ibu apalagi mohon maaf misalnya di Jogja kan yang kalau ke psikolog berarti edan Iya, gitu kan Bu. stigmanya lebih kuat. Iya, makanya kayak Ibu sudah luar Iya. biasa gitu. Terus lalu setelah Ibu mempunyai pikiran, oke, berarti anak aku juga harus aku ajak nih ke psikolog nonton Bu. Jadi saya juga ke psikolog atas rujukan papa saya, orang tua. iya, Jadi iya, orang tua papa saya daripada mengurai emosi, curhat ke teman atau apa, datanglah ke profesional yang tepat. Jadi ke psikolog gitu loh maksud saya atau psikiater gitu. Karena itu dari papa saya referensinya. Akhirnya saya ke anak saya gitu. Karena kasuistiknya saya kan bercerai gitu ya. Nah akhirnya anak saya bawa ke psikolog, dianalisa luka batinnya akibat ketidakharmonisan hubungan orang tua itu seberapa sih traumanya ya. Dan itu dari 2018 Mbak. Jadi dari mereka kecil. Dari usia 3 tahun. Wah, beneran Bu, dari 3 tahun sama 4 tahun. Oh berarti cuma beda terpaut 1 tahun ya Bu, Iya. anak satu dan anak kedua. Iya, jadi kok malah ya karena aku punya kasus gitu loh. Iya. Punya kasus itu anak mending saya. dari dini daripada Iya. nanti kalau udah gede malah dodrol kalau misalnya orang Jogja bilang ya Bu Tapi ya. saya rasa punten poin Nggih, nggih. pentingnya di stigmatisasi tadi ya, Iya. Mbak Ana, nggih, yang Iya. disampaikan Mbak Tria tadi. Betul. Bahwa kita harus mulai menormalisasi. Boleh loh ke psikiater, boleh Iya. loh ke psikolog gitu. Iya. Bukan berarti kemudian dianggap tanda kutip apalah itu. Orang Iya. dengan gangguan jiwa gitu kan Iya. Poin Karena starting seben- pointnya Bu Elna itu sangat baik. laras Ibu. gitu. Berarti emang karena di Indonesia ini juga tentang kesehatan mental itu juga gimana ya Bu ya, masih minim juga ya Bu ya. Mungkin Uni Meli boleh dibantu. Monggo. Iya, baik. Terima kasih Mbak Trias.
yang disampaikan Bu Elna tadi, wow, luar biasa ya, Enggak, keren ceritanya banget. dari Iya, diri sendiri di gitu, Bu. saat Bu Elna dalam posisi single parent, Mbak Elna sudah mengambil keputusan yang tepat banget untuk diri Mbak Elna dulu, karena Iya. Mbak Elna ada anak nih, 2. Nah, ingin memberikan bagaimana pendampingan sebagai orang tua yang baik terhadap anak. Kebetulan saya di kesehatan, Bu Trias, dan saya di 2015, 10 tahun yang lalu juga melakukan penelitian terkait kesehatan mental remaja. Nah, jadi apa yang dilakukan Bu Elna itu sungguh luar biasa. Kita berikan apresiasi dulu buat Bu Elna, luar biasa keren. Ya, yang dilakukan Bu Elna tersebut itu sesuai dengan hasil penelitian saya. Jadi 2015 yang dulu saya meneliti tentang keakraban orang tua dengan remaja di Kota Jogja. Nah, didapatkan dari hasil penelitian itu, apabila anak itu dekat dengan orang tuanya, itu akan mengurangi resiko depresi pada remaja itu 3 kali lebih lipat, Mbak Trias. Jadi yang dilakukan Mbak Elna itu sudah merupakan preventif untuk menjaga emosi anaknya. Jadi inilah yang harus ditiru nih oleh ibu-ibu yang Bu Elna lain di luar sana. Jadi wow, keren banget Bu Elna. Dan ternyata data, izin saya menyampaikan data ya Mbak Elna. Kebetulan dari Dinas Kesehatan Provinsi, kami UPT-nya, saya bekerja di Bapelkes. Bapelkes ini UPT dari Dinas Kesehatan Provinsi. Jadi kita mensupport semua kegiatan dari Dinas Kesehatan Provinsi, baik dari data internasional, data nasional, bahkan di Provinsi DIY. Itu sebenarnya di 2024 ini itu kondisi kesehatan mental remaja memang sedang tidak baik-baik saja. Izin menyampaikan hasil survei kesehatan Indonesia yang dilaksanakan 2023 dan dirilis 2024, itu ternyata angka depresi pada anak usia 15 sampai 24 tahun kita di Jogja itu angkanya lebih tinggi dari nasional. Kalau nasional 1,3%, di Jogja itu 1,5%. Berarti dari 100 remaja itu 1,5, atau kita bulatkan jadi 2 ya. Itu 2 orang tuh menderita depresi, Mbak Tria, dari hasil terbaru 2023. Nah, berarti kalau satu sekolah SMA, misalnya jumlah, saya tadi pas berangkat nanya ke anak saya, kalau di sekolah Mas dari kelas 1, 2, 3 jumlahnya berapa? 900 mah. Berarti 900 kali 2, 2 kali 9, berarti ada 18 orang sebenarnya anak-anak kita yang secara statistik dan dari hasil penelitian itu sudah mengalami depresi. Apakah orang tua tahu? Apakah pendidik tahu? Nah, ini akan kita coba dengungkan, kita lihat, karena di dalam transformasi kesehatan sekarang itu Kemenkes sedang melaksanakan screening untuk seluruh siklus kehidupan. Jadi dari mulai ibu hamil sampai remaja itu di semua puskesmas itu memang screening gitu ya, Bu, dilakukan screening terhadap kesehatan termasuk remaja. Jadi kita sebenarnya sudah bisa bergandengan tangan, Bu Elna nggak sendiri, Bu Ria, itu kita sebenarnya dari Kementerian Kesehatan juga sudah, dari pendidikan itu kita ayo bergabung. Kebetulan alumni Taplay banyak yang guru ya. Nah, jadi kami juga berencana nih ke depannya kita tidak hanya berhenti sampai di broadcast ini, kita akan nanti kerjasama apa yang bisa kita lakukan untuk generasi penerus bangsa. Iya. Nah, dan lebih mengejutkan lagi Mbak Trias, di DIY sendiri dalam 4 tahun terakhir angka bunuh diri tahun ini tuh meningkat 4 kasus. Jadi dan satu kabupaten itu memang ada yang grafiknya naik. Walaupun kabupaten lain ada yang turun, tapi jumlah totalnya di 2024 kemarin itu ada penambahan 4 kasus dari tahun sebelumnya. Nah, jadi ini PR kita bersama, mari kita seperti Mbak Elna, monggo kita rangkul anak-anak kita. Mental awareness, Widi, kesehatan mental ya Sobat Jis ya, mental health. Oh, kok mental awareness ya, mental health, tapi kita harus aware. Nah, itu Sobat Jis, baru sama Ibu Ria Unimerdi dan juga Mbak Elna, Ibu Elna. Ya, Ibu Elna. Kayak temen aja nih saya. Sudah akrab. Ibu Elna. Dan Sobat Jis, kan seperti yang kita tahu ya, Gen Z ini sudah akan menjadi apa ya bahasanya, orang-orang yang akan membawa Indonesia ini besok menjadi Indonesia emas ya Bu ya. Kalau nggak emas nanti malah cemas kalau kata Bu Ria. Emang seperti kalau menurut Bu Ria sendiri kan ada nih namanya data temuan dari Workplace Happiness gitu kan. Kalau kesehatan mental itu punya faktornya banyak nih Bu. Ada internal dan eksternal gitu. Memang apa
apa Ibu? Monggo dijelaskan. Baik, terima kasih Mbak Tria yang gemas. Jadi Mbak Tria, kalau saya mau menyimpulkan, agak menyimpulkan dari apa yang tadi disampaikan Bu Elna dan Teh Meli, ini sebenarnya poinnya begini, data di lapangan itu sudah mengkonfirmasi. Mbak Elna sudah menjelaskan implikasi sebenarnya seperti apa anak-anak sekarang sedemikian dalam tanda kutip bermasalah, sedemikian cemas, ada angka depresi yang tadi disampaikan oleh Bu Meli. Poinnya adalah bahwa masalah itu ada loh di lapangan, begitu ya. Memang kenyataannya sudah terkonfirmasi. Nah, kalau saya bicara tentang konsep yang lebih besar lagi, maka kemudian ini akan relate dengan judul diskusi kita hari ini tentang peran pemerintah dalam hal kebijakan. Harusnya yang namanya kebijakan pemerintah harus mengcover dan merangkul tentang kesehatan mental ini. Kalau ada aturan regulasi tentang ketahanan keluarga misalnya, maka harus ada regulasi tentang ketahanan mental. Betul. Konkretnya adalah bahwa kalau misalnya Mbak Tria itu ada masalah mental, agak stres misalnya, agak burn out, kecapean bekerja, begitu nggih. Pemerintah harus tahu. Poinnya itu nggih. Jadi pemerintah harus tahu dan Anda punya hak untuk disembuhkan, untuk dipulihkan mentalnya. Masalahnya di Indonesia belum ada. Jadi itu sebenarnya yang kita dampingi dan kemudian nanti akan diadvokasi bareng-bareng. Gitu ya. Tapi kalau saya boleh menambahkan lagi, tadi Mbak Tria bertanya tentang workplace happiness. Yes. Nah, datanya Bu Meli tadi lebih banyak tentang anak sekolah mungkin ya Bu ya, mayoritas. Nah, saya punya data untuk workplace happiness, tetapi karena saya mengajar di Badan Diklat, maka data saya hanya untuk ASN memang, hanya untuk PNS ya. Tetapi poinnya adalah saya sederhanakan ya. Kalau kelompok PNS ini ditanya yang mana yang lebih unhappy, maka yang lebih unhappy adalah mereka yang muda. Begitu ya. Ya, jadi ada kelompok PNS yang sudah kami kategorikan senior, maka juga yang muda, maka si milenial inilah yang lebih unhappy. Kalau ditanya masalahnya, maka faktor yang paling dominan adalah karena mereka memiliki load kerja yang lebih banyak, tanggung jawab yang lebih besar, sementara kompensasinya sama, bayarannya podo. Intinya begitu ya, kurang lebih begitu. Rahasia umum ya Bu ya, sepertinya. Saya rasa itu terjadi di banyak tempat. Iya, nggak cuma ASN sepertinya Bu. Jadi itu adalah salah satu faktornya. Kalau bahasa teknisnya burnout ya, burnout itu adalah ketika lebih banyak load kerjanya, siarannya sampai malam. Diam-diam Bu. Ini bisa menjadi pemicu. Nah, poinnya menikah. Jadi ada data di lapangan yang mengkonfirmasi, ada contoh-contoh cerita seperti Bu Elna, dan pemerintah harus aware, harus sadar bahwa ini penting. Benar. Ini tuh nggak cuma buat diri sendiri gitu kan Bu. Nanti diri sendiri bisa ke mana-mana gitu kan. Makanya harus aware itu ya. Jadi berarti faktornya tuh bisa banyak ya Bu ya. Bisa dari diri sendiri juga seperti Ibu Elna tadi. Kalau boleh dibilang trauma dari masa kecil juga, anaknya juga trauma dari kehidupan di harmonisasi di rumah, nonton-nonton ya Bu ya. Dan juga di eksternal nih Bu berarti ya. Berarti kalau eksternal itu apa aja Bu? Kalau Bu Elna mungkin dari pengalaman Ibu. Kalau eksternal tadi konstruksi sosial pasti. Kalau internal mungkin trauma yang diwariskan. Nah, kenapa saya salah satu tujuan saya bawa ke psikolog atau profesional, anak itu kan punya kehidupan jalan cerita sendiri. Tidak mungkin apa yang saya alami saya wariskan ke generasi selanjutnya. Berhenti di saya aja gitu loh. Jadi berhenti di saya. Anak ini saya netralkan sehingga dia punya pola sendiri. Bisa memilih jalannya, aku mau gimana. Iya, dan dia punya kesadaran sendiri. Dia tidak mewariskan trauma yang diwariskan orang tuanya. Dia menjadi utuh, menjadi dirinya sendiri, jadi manusia yang utuh, tidak manusia yang mewarisi trauma orang tuanya. Sehingga saya datang ke psikolog untuk memutus trauma itu yang akan menyebabkan saya sakit nih gitu loh. Nah, kan dari kecil mungkin bisa termanifestasi akhirnya triggernya saat saya bercerai misalnya seperti itu. Kan kita perlu nganalisis Mbak,
seperti sakit fisik kan juga dianalisis. Iya, betul. Tekanan darah berapa kalau sakit fisik, terus jantung. Nah, mental juga perlu dianalisis kan, datang ke orang yang tepat gitu loh, ke profesional gitu. Gila, emang ternyata banyak banget dan itu kadang kita nggak sadar gitu. Oh, ternyata kalau kayak gini tuh bisa loh membuat mental kita tuh sakit ngatain ya Bu ya. Terus emang ada nggak sih Bu kayak dari ibu-ibu mungkin pengalamannya juga kan yang punya anak Gen Z ya cuma Bu Elna ya. Bu Uni Meli semuanya ya Bu ya. Ada nggak sih kayak misal yang dilihat oh kayaknya atau mungkin waktu dikerja ngatain ya Bu ya kan Ibu juga meriset gitu kan ya. Tanda-tanda kalau orang mungkin ada mohon maaf misal kesehatan mentalnya terganggu gitu, apa sih Bu dari pengalamannya Ibu aja ngatain Bu? Ya baik, terima kasih Mbak Tria. Mungkin saya boleh menambahkan yang faktor-faktor yang menyebabkan dulu ya Mbak Tria ya. Saya mungkin melihat dari sisi yang bagaimana pola asuh orang tua. Karena didikan orang tua yang otoriter di rumah tangga itu akan berbeda dengan ibu orang tua yang demokratis. Yang pertama, yang kedua kita lihat dari bullying atau perundungan. Karena ternyata dari data yang terbaru Bu Elna dan Bu Ria itu 1 dari 5 anak itu tuh mengalami perundungan ternyata. Kemudian juga kita lihat dari lifestyle Gen Z, lifestyle anak-anak, FOMO gitu ya. Jadi misalnya kalau ada satu yang apa mereknya apa, yang lain kan juga pengen aku ada di situ gitu kan, padahal iya dan mereka kan memang digital banget ya, jadi semua segala sesuatu di medsos. Nah kalau nggak sama nih dengan temannya nanti nggak termasuk dalam kelompok peernya. Nah itu yang menjadi itu tambahannya. Nah tadi yang ditanyakan Mbak Tria terkait dengan gejala, sebenarnya itu kalau kita melihat sekilas tentang kesehatan mental itu memang terjadi perubahan sikap dari yang normal terhadap yang tidak biasa dan mereka lakukan itu lebih dari waktu 2 minggu kalau depresi. Contoh yang nyatanya, yang pertama tentu dia kurang konsentrasi. Yang kedua menarik diri bisa dari lingkungan jadi pasif. Kemudian ada penurunan minat untuk menurun nafsu makan, nggak mau makan. Kalau nggak mau, kemudian menurun minatnya karena dia menarik diri itu semua. Jadi interaksi sosialnya seperti itu Mbak. Mengurung diri di rumah, mengurung diri gitu kan, menyesali. Kemudian bersedih, nah itu jadi merasa dia tidak sama dengan temennya. Nah kalau sudah memang yang termasuk sedang itu akan terjadi penurunan berat badan. Nah kalau dibiarkan itu berlarut sampai 2 minggu sama dan ada kriterianya, nanti dia masuk depresi sedang atau apa, itu harus memang seperti yang Bu Elna tadi, peran orang tua harus ada di situ, seperti itu. Tapi kan sebenarnya kalau remaja nggak apa ya Bu ya, kalau remaja itu kan juga ada masa di mana kita tuh kayak jadi remaja puber menakutkan. Ya remaja itu kan dia kayak perubahan dari masa anak-anak, perubahan fisik, psikologis ya. Karena Tria dulu jujur pernah tadi pas Ibu bilang cerita bisa mengurung di rumah, Tria jadi ingat dulu tuh pas SMP-an itu tuh Tria seneng banget di kamar. Bahkan kayak cerita update di rumah tuh Tria nggak ngeh gitu loh. Kayak misal mbak saya KKN itu Tria nggak ngeh loh Bu. Asik dengan dunia sendiri. Nah gitu itu berarti Tria apakah waktu itu sudah menjadi orang yang kesehatan mentalnya terganggu atau memang itu adalah jalan cerita hidupku yang lagi remaja puber. Nah Bu, kalau untuk masa remaja itu kan memang secara teori itu masa peralihan dari anak-anak ke remaja, dan itu mempengaruhi fisik, psikologis dan sosialnya. Nah kalau yang sudah terganggu itu memang yang sudah menunjukkan gejala-gejala yang sampai seperti tadi, misalnya sudah terjadi penurunan berat badan, yang memang interaksi sosialnya sudah yang menarik diri, seperti itu Mbak Tria. Tapi kalau seandainya masih di dalam kamar, kemudian masih melakukan kegiatan sekolah berangkat, semua ini itu mungkin masih masuk. Kalaupun ada permasalahan yang dipikirkan, kalau kita periksa ke ahlinya, psikolog mungkin masih masuk ringan mungkin. Tapi kalau seandainya masih normal-normal aja itu berarti masih ya remaja puber kayak tadi ya Bu ya. Karena memang ada perubahan hormon juga ternyata kan kalau di remaja putri. Itu Tria baru tuh waktu udah gede kayak gini. Kan diceritain sama Bapak Ibu dulu kalau Tria tuh di kamar terus itu kayak
Oh iya juga, iya gitu. Ya perlu kita ingat Beneran kalau itu udah ya. ke depresi itu 2 minggu Mbak Tria. Jadi kalau berapa 2 minggu, tapi 2 minggu dia misalnya nurun nafsu makan nih. Oh, Terus enggak, dia nggak mau interaksi, dia sedih gitu kan. Nah itu tuh sudah harus kita. Oh, alhamdulillah berarti saya enggak, bukan masih makan, masih Makanya gede. banyak mungkin ya, makanya malah banyak ya. Berarti selesai. Aman. Itu perubahan ini aja, puber. Bubar ya Bu ya berarti. Kan mungkin Sobat Ji juga banyak yang ngerasa kayak gitu. Mungkin anaknya Betul. lagi berasa kayak gitu ngatain ya Iya. Bu ya. Bener. Ada tingkatannya juga dan makanya kita perlu ke tenaga ahlinya. Iya, jangan nganalisis sendiri ya. Bu, Jangan ya? menganalisis sendiri. Ini self assessment. Jangan self assessment. Lihat Google, terus aku ini dalam kondisi ini jangan. Sebetulnya tumbas obat terus. Ya, jangan. bahaya. Nah, dan alhamdulillahnya Mbak Tria Iya, di Provinsi DIY Bu Lia dan Bu Elna Iya. itu untuk dinas kesehatan alhamdulillah sebenarnya yang disampaikan Bu Ria tadi terkait regulasi sebenarnya kita di Provinsi DIY sebenarnya sudah ada pergub yang terbaru malahan tahun 2024 tentang Keswa. Dan itu kedepannya mungkin bagaimana kita melaksanakan sesuai dengan pergub yang sudah disusun. Di Kota Jogja juga sudah ada Porwal. Kebetulan kami update tahun 2 tahun ini banyak pelatihan terkait jiwa. Jadi saat kepala dinas menyampaikan kebijakan itu kan membahas kebijakan tergantung kabupaten masing-masing. Nah, untuk yang di Jogja dan di Sleman itu kita beruntung banget karena di setiap puskesmas itu sudah ada psikolog. Di Bantul juga sudah ada psikolog. Nah, mudah-mudahan nanti di semua kabupaten yang ada di DIY akan ada psikolog. Oh Seperti amin. itu. Berarti deket rumah Tria udah ada dong ya. Puskesmas mana? Udah Puskesmas Sayegan. Oh, Sayegan sudah ada. Berarti Mbak Tria bisa. Nanti kalau ada sekitar-sekitar Lagi capek banget. Iya, bisa Langsung ke bisa psikolog. konsultasi Iya. dengan psikolog di Puskesmas Bener. Sayegan ya. Betul. Oke. Tadi kan Ibu Meli juga udah ceritain ya kalau misal medsos tuh ternyata juga sangat berpengaruh ngoten ya Bu ya. Bisa bikin kita FOMO. Ih, kok sekarang kan gayanya skena kok aku kelambine kok yang ini sih Iya. gitu-gitu ya Bu ya. Nah, kalau dari Bu Ria sendiri mungkin ada pendapat lain gitu atau malah mendukung dari statement itu Bu Monggo. Oke, baik. Jadi mungkin dari apa tadi medsos dulu ya Mbak Medsos, ya. iya. Tapi prinsipnya adalah ketika tadi kita bicara tentang perilaku atau kecenderungan perilaku seseorang, sebenarnya ini yang tadi saya sampaikan jangan self assessment. Oh, Itu yes. satu nggih. Tapi kalau kita bicara tentang generasinya Mbak Tria sekarang ini, apakah mereka punya kecenderungan FOMO atau kecenderungan untuk menyukai sesuatu atau bahkan yang dilakukan Mbak Tria tadi diam di kamar. Gitu nggih. Poinnya adalah setiap orang punya kecenderungannya masing-masing. Oke. Apakah dia berbahaya atau tidak adalah batasannya ketika dia menjadi disorder. Oh, gimana Gangguan. berarti? Jadi kalau Mbak Tria tinggal di kamar, Iya. tetapi tetap berinteraksi dengan orang lain, tetap mlebu sekolah, Oh, iya, Tetap makan. Masih Nggak apa-apa. maamnya Nggak nambah. apa-apa. jangan ditambahin. Lagunya ora popo, aku rapopo. Jadi poinnya di disorder ini Mbak Tria. Cuma hanya saya mau mengembalikan kepada internal tadi. Kebetulan saya mendalami neuroscience yang kemudian dia mengkonfirmasi. Kalau kita bicara tentang internal dan eksternal, maka internal ini adalah sesuatu yang sudah given. Sebenarnya neuroscience ini menceritakan fenomena sosial secara biologi. Mudahnya begitu nggih Bapak dan Ibu, Mbak dan Mbak Tria. Nah, ketika kita bicara biologi, maka saya, Mbak Tria, Bu Elna dan Mas siapa? Mas Riz dan semua Sobat Jis sebenarnya Bu ya. Sobat Jis semuanya memiliki caranya sendiri untuk berinteraksi atau menghadapi depresi dan masalahnya. Itu satu. Jadi ini penting kita ketahui sehingga kita tidak judgement dengan orang lain, termasuk dengan anak kita. Oh, iya. Kalau anak saya seperti Mbak Tria misalnya lebih banyak suka di kamar, kita tidak bisa memaksa si anak untuk menjadi pribadi yang lain, untuk menjadi pribadi yang lebih ekstrovert, untuk menjadi pribadi yang lebih banyak bergaul begitu nggih. Karena memang dasarnya seperti itu. Nyatanya Mbak Tria ketika menjadi dewasa, dia sudah pinter ngomong seperti ini. Jadi penyiar lah. Kalau penyiar keren, Kan penyiar nggak keren mungkin gitu ya. Orang nggak ada yang percaya kalau dulu di kamar terus. Iya, saya juga nggak bisa bayangin saya. Jangan dibayangin. Jangan dibayangin Bu. Gitu. Jadi itu internal ya Mbak ya, dari saya bicara dengan skop neuroscience. Nah eksternalnya itu saya mengulang statementnya Bu Meli. Ada yang namanya
pengasuhan, Pola asuh. nurturing. Oke. Itu yang juga penting. Nah, di sanalah kemudian keluarga berperan, pemerintah berperan, lingkungan sosial berperan. Kalau di dalam bahasa kami adalah namanya neuroplastisitas. Ketika kondisi otak saraf tubuh kita bisa dipengaruhi sehingga menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi lebih adaptif, menjadi lebih fleksibel. Karena ketika saya dan penjenengan lebih adaptif, maka akan lebih punya daya tahan, apakah terhadap masalah atau terhadap stres atau terhadap perubahan yang kita Kayak hadapi. punya benteng gitu ya Bu Ria. Betul, nggih. Satu lagi Mbak Tria. Jadi yang namanya stres dan depresi itu dua hal yang berbeda, nggih. Oh, kira sama. Ya, di Beda. neuroscience itu sangat di Beda. emphasize, digarisbawahi. Kita membutuhkan stres dalam level yang tertentu, dalam porsi yang tepat. Kalau Mbak Tria mau siaran, mungkin rodok deg-degan. Iya. Saya itu sekian tahun ngajar Mbak, tapi kalau mau ngajar tetap deg-degan. Takut kalau tidak terdeliver dengan baik, takut kalau peserta didik tidak puas, begitu nggih. Itulah stres yang kita butuhkan. Oke. Stres In a dalam- good way ya Bu ya berarti ya. Oke. Itu motivasi. Yes. Stres dalam bentuk yang bisa memotivasi seseorang. Positif. Poinnya itu jadi dalam konteks stres dan depresi ini kita memang harus pintar-pintaran. Poinnya adalah ketika dalam jumlah yang terlalu banyak, maka dia berpotensi menjadi disorder. Oke, berarti menikah. stres, depresi nanti bisa berpotensi Gangguan. gangguan si Gangguan. disorder itu. Wow, luar biasa ya. Jadi Sobat Jis, misal kamu kayak teriak dulu itu ya, jangan langsung mikir wah kayaknya kesehatan mentalku terganggu. Wah, jangan dulu. Belum. Cek dulu ya, dicek dulu. Terus konsul dulu. Nah, jangan sok tahu. Kita malah ngobrol dengan orang tuanya dulu. Oh iya benar, ngobrol dulu. Berarti orang tuanya juga harus ikut andil nih Sobat Jis. Nah, keluarga itu ternyata juga satu satu tempat untuk kita untuk bisa merasa aman. Nah, kalau misal dari keluarga sendiri nggak aman, kita mau kemana gitu kan ya Bu ya. Dan kita juga harus bisa besok kalau Sobat Jis jadi bapak ibu, kalianlah yang juga menjadi orang yang bisa memberikan solusi ngonten ya Bu, orang yang bisa memberikan tempat untuk bernaung. Nah, tapi keluarga itu ternyata beda-beda Sobat Jis. Mari kita dengarkan dari Bu Ria cerita, monggo Bu Ria. Baik, terima kasih Mbak Tria. Singkat saja, karena kita bicara tentang peran pemerintah dan Yes. tadi saya sudah menyinggung tentang ada loh regulasi tentang ketahanan keluarga. Jadi itu penting. Tetapi kita harus ingat bahwa keluarga itu punya warnanya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa membayangkan bahwa semua keluarga di Indonesia itu seperti poster KB. Bapak, ibu, anaknya 2, lanang wedok gitu ya. Meskipun raketok. Nah, prinsipnya adalah keberagaman inilah yang juga harus dilihat, ditangkap dan kemudian dimediasi oleh pemerintah. Harus cermat melihat hal seperti ini. Nah, warna yang berbeda ini seperti apa? Pasti Bu Meli juga punya ceritanya, Mbak Elna juga punya contohnya di masyarakat dan seterusnya. Itu Mbak Tria. Jadi jangan menyeragamkan semua keluarga itu ya kayak poster KB. Orang Tria aja anaknya 3 Bapak ibu Tria anaknya 3 ibu. Cewek semua lagi nggak ada cowoknya ya kan. Jadi itu Semua masuk berbeda. kamar. Enggak dong. Nanti ibu saya ngobrol sama siapa? Gitu Sobat Jis. Dan ternyata nih dari Bu Ria, terus Bu Meli dan juga Bu Elna tuh punya cara-cara tersendiri karena juga udah berpengalaman ya Bu ya, karena punya anak Gen Z nih. Mari kita dengar emang kayak gimana. Mau nggak misal Bu Meli dulu atau Bu Elna dulu? Mungkin saya dulu ya Bu ya. Iya, monggo. Saya mau bertanya sama Bu Meli soalnya sama Bu Ria. Saya punya kegelisahan gitu loh. Iya. Ya kan peran keluarga menurutku akhirnya gini. Kalau tadi Bu Ria sudah menyinggung masalah mental kapital yang saat ini karena ini Hari Kesaktian Pancasila Bu. Jadi kaitan sama sebenarnya mental kapital bisa dikaitkan dengan ketahanan nasional. Dengan beragam keadaan, keluarga saja beragam, terus individu juga beragam di dalam keluarga itu terbentuknya beragam. Terus kan akhirnya pertanyaan saya nih dengan kasus-kasus kesehatan mental itu saya sebenarnya peran siapa sih yang harus juga bertanggung jawab terhadap mental kapital ini? Ada yang sakit, ada yang sehat. Ya terus siapa yang bertanggung jawab? Fisik mungkin kita tahu bahwa kita sakit nih karena jelas tanda-tandanya. Kalau mental
siapa nih yang mau peduli sama kita, tanggung jawab siapa, peran siapa. Iya. Padahal saya punya KTP, Bu. Artinya saya punya kewarganegaraan. Saya butuh juga sebenarnya peran pemerintah atau peran negara dalam hal ini untuk menguatkan posisi jika terjadi elna-elna yang lain ini terus gimana. Ya, saya punya kesadaran. Tapi elna-elna di luar sana, Apakah iya? iya. Terus siapa yang bisa merangkul mereka? Siapa yang bisa menjangkau mereka? Perempuan-perempuan yang misalnya korban KDRT atau yang lain, bentuk keluarga yang lain yang membutuhkan seperti ini, tuh siapa yang bisa menjangkau, Mbak? Ada cara-cara lain nonton Bu? Oke, yang udah baik. Jadi saya mungkin bukan tipe orang yang lebih suka memberikan nasihat tentang parenting ya. Karena parenting itu sangat tergantung keluarganya masing-masing. Cirinya berbeda-beda gitu ya. Tapi mungkin yang tadi disampaikan Bu Meli ini sangat benar. Bonding, Mbak. Bonding dalam keluarga itu sangat penting. Terserah panjenengan mau membonding dengan cara seperti apa, begitu ya. Itu yang penting. Salah satu cirinya adalah ketika anak lebih suka bicara, bercerita kepada orang tuanya, itu adalah tanda bahwa bondingnya bagus. Gitu ya. Ketika mereka bicara dan bercerita kepada orang tuanya, maka dia tidak akan lebih share kepada teman lain atau kepada orang lain, dan itu adalah ciri keluarga yang memang sehat, punya ketahanan. Jadi itu kalau saya bicara secara saya mem-wrap up ya tadi yang sudah disampaikan Mbak Elna dan Bu Meli. Poinnya adalah kegalauan yang dirasakan Mbak Meli ini sebenarnya sebagian sudah ditangkap oleh pemerintah, begitu nggih. Meskipun belum sempurna, belum terlihat secara signifikan, tetapi sudah ada upaya di sana. Sudah ada pergub, Nah, tugas kita bersama adalah memastikan ini berada di right track, di jalurnya, sehingga cita-cita bersama tadi, kalau dalam pandangan saya adalah bahwa kebutuhan tentang kesehatan mental ini masuk di dalam kesehatan itu sendiri, karena kesehatan adalah kebutuhan dasar kita nih. Maka di dalamnya termasuk ada kesehatan mental. Itu sudah masuk itu sudah masuk di Jogja, Bu. Makanya saya apresiat Jogja sudah membuat walaupun pergub perda itu oke, tapi di wilayah lain Indonesia, di wilayah Indonesia Timur, di wilayah mana kita kan nggak pernah tahu. Yang sekarang mungkin di Kalimantan, yang sekarang pembangunan gencar-gencarnya itu kan berbanding lurus dengan mental bagaimana, apakah sudah siap. Jangan sampai 20 tahun, 30 tahun lagi jadi cemas gitu loh, Mbak. Bener, jangan sampai. Dan ini benar sih, Mbak, kita kan konteksnya bicara tentang ketahanan nasional gitu. Jadi levelnya memang kita tidak bisa berhenti di titik Jogja saja dan harus lebih luas. Di Jogja aja mungkin kalau boleh jujur-jujuran, di daerah Tria pun juga pasti masih ada juga yang mikirnya yang tidak seperti itu, nggak ya? Gitu. Jadi ngapain ke psikolog? Gitu kan, bener. Ngabisin duit apa ngabisin waktu, mbak Umus kan apa gitu kan. Nah itu kan sebenarnya ya namanya juga masyarakat masih perlu waktu, ngonten ya Bu ya. Terakhir mau nggak closing statement? Mungkin sedikit. Pasti monggo sekalian Bu Ria, sedikit saja. Yang disampaikan Bu Ria dan Mbak Elna tadi memang betul dalam rangka ketahanan nasional. Kebetulan kan juga ada indeksnya, Mbak Tria. Jadi secara nasional ada 8 indikator, dan 8 indikator itu kebetulan yang terkait kesehatan dan pendidikan itu nilainya di atas, di bawah nilai indikator yang lain. Itulah kenapa kami mencoba nih apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk kesehatan dan pendidikan agar bisa menaikkan nilai indikator sosial budaya. Kita masuk di sosial budaya minimal sama dengan nilai indikator yang lain. 2,65 kita. Sosial budaya itu 2,65, jadi kurang tangguh. Kalau yang lain itu rata-ratanya 2,88, cukup tangguh. Jadi itulah yang sebenarnya akar permasalahannya. Kita ingin berbuat sesuatu nih untuk sosial budaya, untuk menaikkan nilai ketahanan nasional dari kesehatan dan pendidikan. Seperti itu. Menjadi nggak cuma Bu Meli doang, bukan cuma tanggung jawab Bu Meli dan semua, tapi kita semua tanggung jawab kita semua. Balik lagi ke diri kita sendiri. Dari keluarga. Terakhir monggo Ibu untuk mem-wrap up semuanya, closing statement. Oke, baik. Jadi merefer di judul diskusi kita ya, Mbak ya. Karena kita bicara tentang masa depan Indonesia. Maka masa depan Indonesia adalah harus dipastikan bahwa masa depan Indonesia adalah diisi oleh anak-anak yang tangguh, oleh generasi yang tangguh, yang secara ketahanan nasional itu akan dikonfirmasi, begitu nggih. Nah,
anak-anak muda yang tangguh ini harus dihuni oleh mereka yang kesehatan mentalnya baik. Jadi pokoknya itulah kenapa kesehatan mental sangat penting, sangat signifikan untuk menyiapkan anak-anak muda kita ke depan. Mungkin itu Mbak Tria, terima kasih. Ibu, terima kasih Bu Ria. Mungkin ada Tutup tambahan ya lagi? enggak? Siapa kita Indonesia? Ya? Boleh, Ya? boleh, Mbak bangga, Erna bangga, yang Bu. semangat nih. Mbak Erna nih yang semangat paling Iya. di kelas kami nih. Oke, Bangga, ini Bu. saya kasih biar tambah semangat. Oh, siap, ya Bu. Siapa kita? Indonesia. Indonesia hebat, wajib kita jaga. Wih. Sobat Jis. Ya. Terima kasih Ibu Oke. Elna, Ibu Meli dan juga Ibu Ria. Terima kasih sudah Sama-sama, mampir. Mbak Tria. Sama-sama, Sudah Mbak sharing nih Tria. sama Sobat Jis semuanya ya. Jadi Sobat Jis jangan cuma didengerin tapi kita aplikasikan. Apalagi di momen spesial ini juga. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Dan thank you banget sudah dengerin. Nanti bakal kita ketemu lagi. Bye bye. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tria.